Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan tafsir surah An-Nisa ayat 41. Summa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana
keadaannya, kondisinya, orang-orang kafir tersebut. Idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, apabila kami mendatangkan saksi dari setiap umat. Jadi setiap umat yang ada di muka bumi ini akan didatangkan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saksi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya, menurunkan atau mengutus nabi-nabi dan rasulnya, telah memberikan petunjuk kepada umat manusia. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan dirimu wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka, umatmu. Jadi yang akan bersaksi terhadap kita semua ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan bersaksi terhadap umatnya, apakah umatnya betul-betul telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'annya, telah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, "Iqra alayya, wahai bin Mas'ud, bacakan saya Al-Quran." Nabi minta Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran kepada Nabi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, a'ukri'u alayka wa ilaika unzil." Apakah saya membacakan kepadamu padahal Al-Quran turun kepadamu? Ya, tidak pantas saya membaca Al-Quran di depanmu. Tidak pantas saya membacakanmu Al-Quran. Seharusnya engkau yang membacakan saya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepadamu. Kau menerimanya langsung dari Jibril, dari Allah melalui perantara Jibril. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Fa inni uhibbu an asma'aha min ghairi." Saya senang membaca Al-Quran, atau saya senang mendengar Al-Quran dari selain. Ya, Nabi senang kalau dia mendengarkan bacaan Al-Quran dari sahabatnya. Ya. Makanya terkadang Nabi SAW mendengarkan Abi Musa membaca Al-Quran, kemudian mengatakan, "Laqad utita mizmaran min mazamir ahli Dawud." Dan Abi Musa Al-Asy'ari diberikan suara yang indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membacakan surah An-Nisa, membacakan kepada Nabi surah An-Nisa, sampai ketika sampai pada ayat ini, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Nabi mengatakan, "Hasbuk." Sudah sampai di situ saja. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi meneteskan air mata. Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk berhenti karena Nabi menghayati makna dari ayat ini, bahwasanya dia akan bersaksi terhadap umatnya. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mengasihi umatnya. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi bagaimana bisa Nabi yang akan menuntut umatnya, artinya berat bagi Nabi ketika Nabi akan bersaksi terhadap umatnya. Ai kaifa takunu tilkal ahwal. Bayangkan bagaimana yang akan terjadi pada kondisi tersebut jika Nabi yang akan menuntut kita nanti. Bagaimana dengan Al-Quran? Saya sudah sampaikan Al-Quran kepada kalian. Saya sudah sampaikan apa yang Allah perintahkan kepada kalian. Kenapa kalian tidak kerja? Bayangkan kalau Nabi yang akan
menjadi penuntut kita nanti di hari kemudian, yang akan menyaksikan, yang menjadi saksi atas apa yang kita lakukan selama di muka bumi ini. Wa kaifa yakunu dzalika al-hukm al-'azim, dan bagaimana dengan hukum tersebut, hukum yang sangat agung, karena saksinya bukan orang sembarangan. Saksinya terkadang para nabi, terkadang anggota tubuh kita sendiri yang akan menyaksikan, terkadang amal soleh kita yang menyaksikan, terkadang bumi ini menyaksikan. Semua akan menjadi saksi. Kita hanya diam saja. Kalau ada yang menyaksikan kita melakukan kebaikan, dia akan bersaksi, dia akan membela kita. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, dia akan menuntut kita. Makanya Rasul mengatakan, Al-Qur'anu hujjatul laka aw 'alaik. Al-Qur'anu hujjatul laka. Al-Qur'an bisa menjadi pembelamu nanti di hari kiamat. Aw 'alaika, sebaliknya justru Al-Qur'an yang menuntut kamu nanti di akhirat. Karena tidak membacanya, tidak memperbaiki bacaannya, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, tidak mengajarkannya, itu menuntut Al-Qur'an nanti. Jadi hati-hati yang kita pegang, apakah akan menjadi teman kita nanti di akhirat atau menjadi musuh kita nanti di akhirat. Hanya di hadis yang lain Nabi mengatakan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa' wa mahilun musaddaq. Al-Qur'an itu syafi'un, pemberi syafaat, musyaffa', dan akan diterima syafaatnya, wa mahilun musaddaq, penuntut yang akan diterima tuntutannya, yang dibenarkan tuntutannya. Faman ja'alahu amamah qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, jadi panutannya, jadi ikutannya, dia tidak melakukan sesuatu kecuali menjadikan Al-Qur'an sebagai acuannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Qur'an akan menuntun dia menuju surga. Wa man ja'alahu khalfa, siapa menjadikan Al-Qur'an di belakangnya, tidak peduli, tidak pernah dilihat, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah diamalkan, halal haram tidak peduli, saqahu ilan nar, maka Al-Qur'an akan menyeret dia ke dalam neraka. Begitu juga dengan puasa. Puasa akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Ini semua yang akan menjadi saksi. Di antaranya adalah para rasul akan dimintai persaksian. Bahkan umat Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi bagi umat-umat terdahulu. Hanya Allah mengatakan, wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dalam Al-Qur'an ini disebutkan, diberikan petunjuk, diberikan hidayah, arahan, perintah, larangan. Liyakuna ar-rasulu 'alaikum liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum. Agar Rasul Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi terhadap. Makanya ketika di Hajjatul Wada, ketika di Mina, Nabi berkhutbah di hadapan seluruh umat manusia yang berhaji bersama Nabi di Hajjatul Wada. Nabi menyampaikan banyak perkara, panjang khutbahnya Nabi SAW. Kemudian setelah itu mengatakan, ala hal balagtu,
bertanya kepada para sahabatnya, apakah saya sudah menyampaikan? Sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, kamu sudah menyampaikan apa yang wajib engkau sampaikan, apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan, saya sudah sampaikan saya. Sehingga kalau nanti di akhirat mengatakan saya tidak tahu begini, tidak ada alasan. Nah, semua yang kita butuhkan sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, sahabat sampaikan kepada tabi'in, sampai kepada kita. Hanya kita saja mempelajarinya atau tidak, peduli atau tidak, mengamalkan atau tidak. Ya, nanti kita tidak ada alasan bahwa tidak sampai kepada saya, tidak ini, tidak. Kita tidak akan punya alasan nanti di akhirat. Jangan pernah berpikir bahwa kamu akan diterima alasan. Tidak ada. Tidak ada alasan yang bisa menerima. Tidak ada alasan yang bisa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi menceritakan bahwasanya di hari kemudian itu semua nabi dipanggil, datangkan umatnya, kemudian ditanya, bagaimana? Rasulku sudah menyampaikan atau tidak? Apa yang Rasulku lakukan ketika bersamamu? Jadi kaumnya Nabi Nuh didatangkan, karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Rasul pertama. Kata Rasulullah, Nuh awwalur rasulin ursila ilal ardh. Nabi Nuh Rasul pertama yang diutus. Artinya didatangkan Nabi Nuh bersama umatnya. Kemudian ditanya umatnya, bagaimana ini Nabi? Dia sudah sampaikan atau tidak? Umatnya mengatakan, ya Rabb, dia tidak menyampaikan. Nabi Nuh ini tidak menyampaikan sesuatu kepada kita. Ma ja'ana min nabi, tidak ada nabi. Nabi Nuh juga tidak menyampaikan. Nabi Nuh mengatakan, saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saya sampaikan. Tapi umatnya mengingkari. Akhirnya apa? Nabi Nuh ditanya, siapa yang menjadi saksi bahwa kamu sudah menyampaikan kepada umatmu? Nah, ini bersengketa ini antara Nabi Nuh dengan umatnya. Akhirnya Nabi mengatakan, Muhammadun wa ummat. Saya mau yang menjadi saksi Muhammad dan umatnya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan bersama umatnya. Kita ditanya, bagaimana ini Nabi Nuh? Sudah menyampaikan risalah kepada umatnya atau belum? Maka kita semua mengatakan tidak. Nabi Nuh sudah sampaikan. Nabi Nuh sudah menyampaikannya. Bohong itu umatnya itu. Allah bertanya, dari mana kamu tahu bahwa Nabi Nuh sudah menyampaikan? Nah, kamu datang setelah Nabi Nuh. Kamu tidak lihat Nabi Nuh. Kamu tidak lihat umatnya Nabi Nuh. Bagaimana kamu bisa bersaksi? Kita mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad menyampaikan hal itu, bahwa Nabi Nuh sudah, dan kita membenarkan Nabi kita, semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar, maka kita bersaksi kepada mereka. Makanya turun ayat ini, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa Nabi Nuh menyampaikan terhadap umatnya. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan hal itu membuat kita menang. Jadi pernah juga sahabat itu, Nabi SAW dituntut oleh seorang penjual. Katakan Nabi belum bayar. Nabi mengatakan, saya sudah bayar. Yang menjual mengatakan, tidak, kamu belum bayar, kamu sudah ambil barangnya belum bayar. Kata Nabi, saya sudah bayar. Akhirnya datangkan saksi. Siapa yang akan menjadi saksi bahwa Nabi sudah bayar? Tidak ada sahabat pada waktu itu. Hanya berdua dengan penjual. Akhirnya datang ini sahabat mengatakan, saya yang bersaksi ya Rasulullah bahwa kamu sudah bayar. Akhirnya Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu bahwa saya sudah bayar? Kamu tidak ada di sini.
Kamu tidak menyaksikan saya bertransaksi dengan penjual ini. Akhirnya saya mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya percaya kau mau menyampaikan berita dari Allah, masa saya tidak percaya bahwa kamu sudah bayar? Jadi kalau saya percaya kamu berbicara tentang surga, neraka, tentang Allah, saya percaya sama kamu. Masa saya tidak percaya bahwa kamu sudah bayar ini? Dia bersaksi sekalipun tidak melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena kepercayaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan bagaimana ketika nanti kita di hari kiamat yang mengadili kita Allah, saksinya adalah Nabi, terus kita mau apa lagi? Dan bagaimana dengan hukumnya, ketetapan yang Allah tetapkan, tentu ketetapan yang maha adil. Alladzi jama'a anna man hakama bihi kamilul ilm, anna man hakama bihi kamilul ilmi. Bagaimana suatu pengadilan yang mengadili, pengadilan ini alladzi jama'a, yang mengumpulkan, anna man hakama bihi kamilul ilm, yang menghukumi, yang menjadi hakim adalah zat yang maha sempurna ilmunya. Mau kau lolos dari mana kau mau lolos? Yang mengadili kamu, yang maha mengetahui segala sesuatu, yang mengetahui yang lahir dan yang batin. Apa yang mau kita bilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita berada dalam suatu pengadilan di hari kiamat? Allah menjadi hakimnya, kemudian Rasul sebagai saksinya. Pengadilan ini menggabungkan antara hakim yang sempurna keilmuannya, kamilul adli, sempurna keadilannya, tidak akan ada yang dizalimi, bi syahadati azkal khalq, kemudian dengan saksi makhluk yang paling mulia. Jadi bukan sembarangan saksinya. Nah, terkadang dalam pengadilan itu terjadi kezaliman, pertanyaan karena hakimnya tidak tahu, bukan hakim yang terbaik. Hakimnya mungkin suka berkhianat, gampang disogok. Kalaupun dia adil, jujur, tapi ilmunya pendek, banyak hal-hal yang dia tidak ketahui, sehingga keputusannya jauh dari keadilan. Kemudian terkadang saksinya lagi, saksinya terkadang dibayar, saksinya berdusta, saksinya orang tidak jelas. Ini tidak, hakimnya Allah, saksinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia. Jadi bagaimana gambarannya itu, bagaimana keadaannya kita dihadiri dengan pengadilan yang begitu dahsyat. Wahumur rusul, jadi yang menjadi saksi adalah makhluk terbaik, makhluk paling mulia, wahum ar-rusul ala umamihim, terhadap umat mereka masing-masing. Jadi setiap nabi, rasul menjadi saksi terhadap umatnya masing-masing. Ma'iqraril mahkumi alaihi, dengan pengakuan orang yang dihakimi. Artinya ada yang mau mengingkari, dan saya tidak mau Allah yang sebagai hakim. Apa? Atau saya tidak mau masa Nabi yang menjadi hakim, saksi saya, tidak bisa. Kamu tidak akan bisa menolak hakimnya, kamu tidak akan bisa menolak saksinya, karena hakimnya memang Allah yang langsung, tidak ada yang maha hakim, tidak ada yang bisa menjadi hakim, karena satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan nanti di hari kemudian, Maliki Yaumiddin, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasul, saksinya manusia terbaik, makhluk terbaik. Tidak ada lagi saksi yang lebih baik daripada itu. Sehingga yang diadili ini mau tidak mau harus terima. Di dunia bisa kita mengatakan, saya tidak setuju dengan hakimnya, kayaknya hakimnya berpihak, minta banding supaya diganti hakimnya. Datangkan saksi, saya tidak setuju saksinya.
Kalau di akhirat mau apa? Tidak bisa kamu menolak, tidak bisa kamu pilih-pilih siapa yang mau jadi saksi. Bahkan kamu sendiri tidak bisa bersaksi untuk dirimu sendiri. Tidak bisa kamu membela dirimu sendiri. Yang bersaksi adalah anggota tubuhmu semua. Fahadha wallahi al-hukmu alladhi huwa al-ahkam. Huwa al-ahkam wal-a'dalu wa a'daluha wa a'zamha. Maka ini demi Allah al-hukmu alladhi huwa ahkamuha wa a'daluha wa a'zamha. Ini adalah hukum yang sebenarnya hukum. Hukum yang paling adil dan hukum yang paling agung, mulia. Pengadilan yang paling mulia dan hakimnya hakim yang paling mulia, saksinya saksi paling mulia, tentu ketetapannya, hukumnya yang akan ditetapkan adalah hukum yang paling adil. Tidak ada lagi pengadilan terbaik. Tidak ada di atasnya keadilan dan keagungan. Wa hunaka yabqa al-mahkumu 'alaihim muqirrina lahu. Nah, di sini yang diadili, yang dihukumi apa? Yabqa, tinggal menerima saja. Tinggal mengakui saja hukum yang sudah ditetapkan. Kau mau apa? Apa yang kau mau bantah? Yang hakimnya maha mengetahui, saksinya yang sangat mulia. Mau kau apa alasanmu nanti? Tidak ada yang bisa berbuat tidak ada yang bisa memajukan alasan. Saya tidak beriman karena begini. Saya bermaksiat karena begini. Tidak ada. Sehingga tinggallah orang yang diadili itu mengakui, menerima hukum tersebut li kamalil fadli wal adli wal hamdi was sanai, karena kesempurnaan, keutamaan, keadilan, pujian dan pengagungan terhadap hukum tersebut. Wa hunaka yas'adu aqwamun bil fawzi wal falah. Sehingga di sana di akhirat kelak akan bergembiralah beberapa kaum, beberapa orang dengan keberuntungan dan kemenangan dan keberuntungan yang dia dapatkan. Karena apa? Karena kalau memang dia baik di dunia, pasti dia akan menang di akhirat. Kalau memang dia berjalan sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan, apa yang Nabi tuntunkan, tidak akan khawatir, tidak akan dizolimi nanti. Beda di dunia terkadang kita sudah buat baik, di pengadilan kita penjahatnya. Terkadang dia penjahatnya, di pengadilan dia yang benar. Di dunia, itu hukum di dunia. Tapi di akhirat tidak. Kamu yakin saja kalau kamu berbuat baik di dunia, kamu tidak akan dizolimi di akhirat. Pasti kamu akan menjadi pemenangnya. Kamu akan menjadi orang yang beruntung. Karena Allah Maha Adil. Semua kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan lihat nanti di akhir. Bil fauzi wal falahi wal izzi wan najah. Kebanggaan, kelulusan. Pokoknya semua kebaikan-kebaikan dia dapatkan nanti di akhirat. Wa yashqa aqwamun. Sedangkan ada beberapa kaum, beberapa orang sengsara bil khizyi, dengan kehinaan, wal fadihati, dengan aib yang terbongkar. Semua keburukannya terlihat. Dan ini kita diadili di hadapan seluruh makhluk. Tidak sembunyi-sembunyi di hadapan semua makhluk. Orang saksikan kita, orang menonton kita diadili. Sehingga fadihah itu terbongkar semua aibnya.
semua keburukan-keburukannya, kejahatan-kejahatannya yang dia tutupi di dunia, yang dia sembunyikan di dunia. Sembunyikan memang di akhirat tidak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Wal adzabil mubin, dan sengsara dengan azab yang nyata. Pantaslah Nabi menangis ketika membaca ayat ini, karena kandungannya, keagungannya, membayangkan bagaimana nanti Nabi di hadapan umatnya. Kasihan sekali umatnya, tapi apa? Nabi harus jujur. Nabi harus menyampaikan apa yang bayangkan kalau kamu menjadi saksi kejahatan anakmu sendiri umpamanya. Bagaimana itu beratnya itu? Persaksianmu akan mengakibatkan kesengsaraan terhadap anakmu atau orang tuamu, orang yang kamu cintai. Kamu harus bersaksi atas, bukan bersaksi untuk, bersaksi atas. Syahida alai dengan syahida lahu. Al-Quran hujjatul laka au alaik. Laka artinya untukmu, artinya membela. Alaika berarti menuntutmu. Jadi Rasul menjadi saksi terhadap, menjadi penuntut. Makanya Nabi menangis lahirnya. Berat bagi Nabi. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi sangat sedih ketika umatnya jauh. Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yu'minu. Di surat Al-Kahfi itu. Nabi seolah-olah ingin membunuh dirinya gara-gara banyak umatnya yang tidak beriman. Sedih. Apalagi nanti harus bersaksi terhadap mereka. Makanya Nabi tidak sanggup lagi mendengarkan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Cukup sampai situ dulu. Kemudian Allah mengatakan walihadza qala, oleh sebab ini Allah berfirman, yauma idzi yawaddul ladzina kafaru. Pada hari itu orang-orang kafir berharap, mendambakan. Orang-orang kafir wa asawur rasul, orang-orang kafir yang tidak mau beriman, dan orang-orang yang mendurhakai para rasul, tidak mau beriman, tidak mau ikut kepada para rasul. Lau tusawwa bihimul ard, andai saja bumi ini diratakan di atas mereka. Wala yaktumuna Allaha haditsan, dan tidak menyembunyikan di hadapan Allah segala yang pernah mereka perbuat. Tidak menyembunyikan ucapannya, artinya tidak berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay jama'u bainal kufri billahi wa rasulihi. Artinya mereka menggabungkan antara kufur kepada Allah dan kufur kepada Rasulnya, wa maksiatir Rasul, dan maksiat kepada Rasul. Mereka berharap lau tusawwa bihimul ard, ay tabdali'uhum, artinya bumi ini menelan mereka. Tusawwa bihimul ard artinya mereka ditelan oleh muka bumi. Wa yakunu turaban wa adaman, dan mereka menjadi tanah saja. Jangan jadi manusia, jadi tanah. Seandainya kita di dunia dulu tanah saja, tidak dihukum nanti di akhirat. Berharap hanya menjadi segumpal tanah saja. Karena tidak akan bisa, karena dia sudah melihat beratnya azab ini. Coba di dunia dulu kita batu-batu saja, coba kita di dunia itu jadi tude saja, tidak ada hukumannya. Jadi berharap seandainya di dunia ini bukan sesuatu yang dibebani dengan iman dan ketaatan kepada para rasul.
Makanya kama qala ta'ala subhanahu wa ta'ala, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir nanti di akhirat berharap, berandai-andai, apalagi tidak ada lagi andai-andai di akhirat. Mengatakan andai saya dulu hanya debu, hanya tanah. Kemudian Allah mengatakan wala yaktumun Allah haditha ay bal ya'tarifuna lahu. Nah, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah, tidak ada yang bisa dirahasiakan di hadapan Allah. Ya'tarifuna lahu, akan mengakui semua kebaikan-kebaikannya, kejahatan-kejahatannya. Wa ya'lamuna wa ya'tarifuna lahu bima 'amil. Mereka mengaku kepada Allah dengan apa yang mereka perbuat. Wa tashhadu 'alaihim alsinatuhum. Yang akan bersaksi adalah lidah mereka. Bukan kita yang berbicara, tapi lidah kita yang berbicara. Oh, saya dulu bilang begini, saya dulu bilang begini, saya dulu menghina ini, saya dulu mencaci maki ini. Semua yang pernah diucapkan lidah mengaku semua. Yang akan bersaksi adalah lidah mereka sendiri. Wa aydihim, wa aydihim, tangan-tangan mereka. Oh, saya dulu pegang ini, saya dulu pukul ini, saya dulu. Semua yang dilakukan tangan kita akan bersaksi. Oh, saya dulu bertasbih dengan tangannya. Oh, saya dulu memberi, saya dulu menolong ini, saya dulu menulis yang baik-baik. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka. Saya dulu melangkah ke sini, saya dulu pergi sini, saya dulu tendang ini, saya dulu injak ini. Semua. Tak bisa kau lolos. Nah, bukan kamu yang bicara. Anggota tubuhmu semua yang berbicara. Bima kanu ya'malun, dengan apa yang dahulu mereka perbuat. Semua anggota tubuh kita teringat. Maka, oh, saya dulu dengar ini. Mata, oh, saya dulu lihat ini. Semua bersaksi. Tidak bisa menaikkan. Makanya mengatakan lima syahidtum alaina. Tanya, kenapa kau antakan Allah alladzi antaka kulla syai'. Jadi mata kita berbicara nanti. Allah yang membuat mereka berbicara. Apa kamu lihat itu di dunia ini. Jadi kita cuma pasrah saja. Mau dia apa? Mata kita sendiri yang bersaksi. Kita tidak mata, bukan dia tidak lihat kau, anda lihat kau yang kerja. Jadi pantas Nabi ini menangis mendengar ayat ini. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahum. Allah pada hari itu Allah memberikan semua ganjaran atas amalan mereka. Jazaa'ahum al-haq, balasan mereka yang hak, yang benar. Kalau kebaikan diberikan kebaikan, keburukan diberikan. Makanya dalam kata Malik Yaumiddin Yaumiddin artinya hari pembalasan. Hari pembalasan. Malik Yaumiddin. Ad-din bermakna pembalasan. Makanya termasuk tafsirnya lakum dinukum waliyadin, bagimu balasanmu, bagi balasanmu. Artinya apa yang kamu kerja, kamu nanti tanggung. Apa yang saya kerja, saya yang tanggung, bukan kamu yang tanggung apa yang saya kerja. Bukan saya yang tanggung apa yang kamu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu balasanmu nanti di akhirat atas perbuatanmu sendiri, dan bagi saya juga bagian balasan untuk saya apa yang saya perbuat. Dia minta yauma idzin yuwaffihimullahu dinahum. Pada hari itu Allah memberikan seluruhnya. Yuwaffi itu tidak ada yang tersisa, tidak ada yang simpan-simpan. Jazaa'ahumul haq
Wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Dan mereka mengetahui bahwa Allah itu adalah hak yang nyata. Tidak ada lagi keraguan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia mereka mengingkari adanya Allah, keesaannya Allah, keagungannya Allah, kemuliaannya Allah, kesuciannya Allah, kalau mereka ingkari di dunia, di akhirat tidak bisa. Karena sudah terlihat, mereka saksikan langsung bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Fa amma ma warada min anna al-kuffara yaktumuna kufrahum wa juhudahum, adapun yang didapatkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, seperti hadisnya tadi itu Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh mengatakan, oh tidak, Nabi Nuh tidak menyampaikan, itu kan berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat ini mengatakan mereka tidak bisa berdusta. Jadi bagaimana menggabungkan ini antara ayat atau hadis yang mengatakan kita nanti di akhirat tidak bisa berdusta, tidak bisa menutupi apa yang kita perbuat, tapi ada juga ayat hadis mereka ditanya berdusta, kalau ma asyrakna, kami tidak menyekutukan Allah, kami dulu bagus, kami seperti tadi itu hadisnya juga Nabi Nuh kaumnya berdusta di hadapan Allah. Maka Nabi Nuh tidak ada nabi datang kepada kami, tidak ada rasul yang mengajarkan kepada kami, tidak ada ustaz dulu datang ceramai saya nasihati, tidak ada, berbohong. Adapun dalil-dalil yang didapatkan bahwasanya annal kuffara yaktumuna kufrahum, bahwasanya orang kafir itu menyembunyikan kekufuran mereka, wa juhudahum, dan pengingkaran mereka, fa inna dzalika yakunu fi ba'di mawadil qiyamah, maka itu terjadi pada sebagian keadaan dalam pada hari kiamat. Ini kan hari kiamat ini panjang. Hari kiamat itu jangan kau kira 1, 2, 3 hari selesai urusan, tidak. Fase kehidupan ini kan kita di alam rahim. Di alam rahim berapa? 9 bulan. Atau lebih sedikit, itu kurang. Kemudian kita lahir. Berapa umur kita? Umatnya Nabi 60 atau 70. Baru di alam barzakh, di kuburan. Berapa lama di situ di kuburan? Allahu a'lam. Tidak tahu berapa ribu tahun nanti dalam kuburan itu. Kemudian setelah itu dibangkitkan di padang mahsyar. Semua manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Dan tidak langsung dihitung, tidak langsung bilang kita bangun langsung diperiksa, tidak. Dikumpul dulu, lama-lama di situ, tidak tahu berapa ribu tahun lagi kita di padang mahsyar. Baru dimulai perhitungan. Jadi pada mahsyar dulu baru perhitungan. Bayangkan dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, kira-kira berapa lama itu? Kita nomor antrian ke berapa itu kira-kira? Kita menunggu terus di situ. Jadi kondisi di hari kiamat itu panjang, sehingga ada keadaan mereka mendustakan, ada keadaan mereka tidak bisa. Saya silakan hatta yadhunnuna hina yadhunnuna anna juhudahum yanfa'uhum min adzabillah. Terkadang mereka berdusta, dikasih kesempatan oleh Allah untuk berdusta. Jadi kalau pendusta di dunia, pendusta pun di akhirat, supaya diperlihatkan, pabale-bale mentunggu kau. Tapi orang jujur langsung jujur. Tidak begitu memang. Jadi mau dilihat siapa yang jujur, siapa yang. Jadi Allah kasih kesempatan bicara mereka. Jadi kalau yang pabale-bale di dunia, pabale-bale juga di akhirat. Jadi ada keadaan mereka disuruh bicara. Terbukti bohong. Baru ketika didatangkan saksi, sudah tidak bisa lagi. Jadi mereka dulu berdusta, setelah berdusta didatangkan bukti-bukti, akhirnya apa? Tidak bisa, terbungkam sudah kedustaannya. Sehingga mereka tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang mereka
perbuat. Jadi ketika mereka sudah yakin, kapan mereka berbicara? Ketika mereka merasa bahwa pengingkaran mereka itu bermanfaat di hari kiamat. Merasa bahwa kalau saya balik-balik ini, selamat saya, lolos saya di akhirat. Dianggap kayak di dunia. Kalau di pengadilan di dunia dia berdusta, dia masuk, dia ini, lolos. Dia merasa bahwa keadaannya juga nanti sama di akhirat. Jadi dia coba-coba dulu, namanya juga usaha, namanya juga usaha. Coba-coba dulu, bohong-bohong. Kayaknya lulus saya ini. Fa idza araful haqa'iq, ketika mereka sudah tahu hakikatnya bahwa tidak boleh, tidak bisa bohong. Sudah ditahu mau kuliah kok. Guru tawahab itu kalau mengaku kok kuliah kok. Itu kuliah kok. Makanya kalau guru tawahab dulu itu rahimahullah menyidang, tidak ada yang bisa lolos. Tak ada lolos. Karena dia bilang kuliah kok. Kuliah kok. Ini berusaha sudah bohong, sudah kedapatan. Jadi ketika sudah berusaha berdusta, berbohong, kemudian sudah mata banyak saksi ternyata. Ada yang lihat. Mau ku apa? Mau ku bohong apa lagi? Mau tambahi azabmu itu kalau balik lagi. Tambahi hukumanmu. Sudah terbukti, sudah banyak bukti-bukti, masih mau lagi lolos. Di dunia mungkin kamu lolos, tapi di akhirat tidak bisa kamu lolos. Wa syahidat alaihim jawarihuhum, dan bersaksi atas mereka seluruh anggota tubuhnya. Hina idzin yanjalil amru, yanjali, nampak perkara ini bahwa tidak bisa main-main di sini. Wala yabqa lil kitmani mawadi', tidak ada lagi tersisa ruang untuk berdusta, bersembunyi. Wala nafa'a wala faida, wala yabqa lil kitmani mawdi' wala nafa'a wala faida, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedah. Ini keadaan di hari kiamat. Insyaallah nanti kita masuk ke ayat selanjutnya tentang salat, beberapa hukum salat, tentang wudu, tayammum, pada ayat selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana wa ma rabbana ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u wa min la yashfa'u wa nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.